Pemirsa, setelah melaporkan kasus pencemaran nama baik, selebgram Ayu Aulia kembali melaporkan GG Francisca di Polres Metro Jakarta Selatan pada Selasa 3 Oktober 2023. Didampingi kuasa hukumnya, Nuning Tias, Ayu Aulia melaporkan GG Francisca atas tudingan dugaan penganiayaan. Hari ini kita ke SPKT Polres Jakarta Selatan untuk bikin laporan. Ada 2 laporan di sini. Yang pertama kita laporkan 351 penganiayaan. Yang kedua laporan kita Undang-Undang ITE karena di sini jelas ada korban, ada peristiwa hukum yang kejadiannya juga semalam tanggal 2 Oktober tahun 2023 sekira pukul 18.00 WIB. Kepada awak media, Ayu mengurai peristiwa yang dialaminya. Peristiwa tersebut terjadi di salah satu restoran di kawasan Jakarta Selatan. Saat itu, Ayu datang ke restoran bersama temannya untuk makan malam, namun ia tak tahu kalau di tempat tersebut ternyata ada GG Francisca. GG sendiri diketahui mantan istri dari pria berinisial H yang belakangan dikabarkan punya hubungan spesial dengan Ayu. Ayu mengklaim ketika dipanggil GG untuk menghampirinya, ia tak ragu melangkahkan kakinya dengan tujuan yang baik. Namun ia justru menerima hal tak diduga. Ayu yang berniat menyapa GG justru mengalami kejadian yang sungguh di luar dugaan. Tak hanya menerima kekerasan fisik, Ayu mengurai dirinya juga menerima kekerasan secara verbal dari GG. Itu kan rumah makan terbuka ya. Ya siapapun bisa berhak datang ke sana. Sebelumnya saya juga sudah mengikuti beliau dari Polres kok. Tapi kan saya nggak tahu dia kemana. Kebetulan saya makan di sebelahnya. Saya lihat ada apa namanya di sebelah. Saya ke sebelah. Kebetulan lagi ada media. Ya udah. Kalau mungkin media sempat ngerekam, boleh nanti kasih ke aku untuk bukti. Di situ Mbak Ayu niatnya mau makan di tempat makan, mau makan ke tempat makan, ketemulah sama saudari GF. Itu saudari GF di tempat makan itu juga lagi ada preskon atau wawancara dengan media. Mbak Ayu datang, Mbak Ayu masuk tempat makan karena niatnya mau makan. Mbak Ayu menyapa, Mbak Ayu senyum. Ternyata Mbak Ayu dipanggil untuk datang ke deket sama saudari GF. Begitu Mbak Ayu datang deketin saudari GF minta untuk media matikan kamera. Setelah itu ternyata dari pembicaraan tiba-tiba nggak tahu emosi sampai Mbak Ayu ke rumah sakit juga, sempat visum juga. Sudah untuk bukti-bukti kita semua lengkap, maka dari itu hari ini kita laporkan saudari GF. Ya sedih sih, maksudku aku kan kesana datang kan baik-baik, pengennya baik-baik, tapi kenapa kok tiba-tiba ya nggak nyangka aja gitu. Ya kalau emang kita bukan negara hukum ya nggak apa-apa ya. Saat kejadian, Ayu mengaku sengaja tak memberikan perlawanan ketika mengalami tindak kekerasan. Ayu seakan menyadari bahwa apa yang dialaminya adalah tindakan melawan hukum. Apakah saya memberi perlawanan? Diem. Karena saya tahu ini hukum. Akibat penganiayaan tersebut, Ayu mengalami luka di bagian tangan. Tak hanya itu, Ayu Aulia alami banyak kerugian atas kejadian tersebut. Ia mengatakan sampai trauma sehingga mengganggu pekerjaan. Ada juga perkataan saudari GF yang juga menurut saya karena saya juga istilahnya ini kaum saya, ini perempuan kaum saya yang harus saya bela, dan mungkin pihak sana juga perempuan harusnya janganlah ngomong kasar seperti itu kan gitu. Semua kan bisa dibicarakan baik-baik. Turut prihatin juga dengan kondisi yang dialami Mbak Ayu sampai sekarang. Mbak Ayu trauma, terus ini tadi juga baju yang dikenakan juga mungkin masih baju tidur gitu kan, karena saya minta untuk segera untuk bikin laporan juga karena kondisinya juga seperti ini, kasihan sampai nggak bisa bekerja, ini kan sudah sangat merugikan. Ya tanya wartawan dong, kan ada wartawan di sana. Tapi aku juga sudah memberi nama saksi. Ayu mengakui dirinya sudah memaafkan GG meskipun tidak ada itikat baik dari GG usai melakukan dugaan penganiayaan. Saat ini, Ayu melaporkan GG atas 2 kasus sekaligus, yakni dugaan penganiayaan dan pencemaran nama baik melalui media elektronik. Pasal 351 untuk penganiayaannya
Itu ancaman hukumannya sekitar 5 tahun ya, 5 tahun penjara. Terus Berarti 5 tahun. dengan pasal yang satunya untuk laporan yang satunya ada 2 laporan, yang satu 351, pasal 351, yang kedua pasal 27 ayat 3, junto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE. Saya memaafkan tapi tidak melupakan. Oh, maaf, tidak, sama sekali saya tidak mau. Mau minta maaf pun buat saya nggak ngaruh. Hukum tetap berjalan. Nggak ada sama sekali buktinya. Apakah dia minta maaf setelah itu? Dia hanya pergi gitu aja. Marah-marah. Bahkan manajernya sendiri memberikan kata-kata yang kurang pantas sebenarnya. Tapi saya cuma diam. Karena saya sendiri ya. Di lain tempat, selebgram Safa Marwah mengaku mengalami penganiayaan dari mantan kekasihnya pada 26 September 2023. Lewat unggahan di media sosialnya, Safa membagikan beberapa foto bukti penganiayaan tersebut. Terlihat pelipis kiri Safa robek dan terdapat luka lebam di bagian ujung atas mata kirinya. Mungkin saya mulai dengan adanya satu peristiwa penganiayaan yang sudah terjadi berulang-ulang menjak tahun 2022, tepatnya di bulan Agustus sampai dengan terakhir kemarin itu di tanggal 12 September. Safa ini memiliki seorang kekasih berinisial TI. TI ini merupakan seorang ASN PNS di salah satu Kementerian Dalam Negeri. Hubungan ini berawal di tahun 2022. Lalu di bulan Agustus sudah mulai ada penganiayaan fisik. Nah, cuman memang karena Safa ini orangnya baik ya, dan juga mencintai kekasihnya pada saat itu, bukan saat ini ya. Karena saat ini sudah tersakiti dia. Sehingga memberikan maaf secara terus-menerus. Kepada tim Gospot, Safa menyebut permasalahan bermula ketika dirinya menagih utang sebesar 42 juta rupiah kepada mantan kekasihnya, namun Safa justru mendapat perlakuan kasar alias tindak penganiayaan. Safa mengaku bukan sekali ini saja menerima kekerasan dari mantan kekasihnya tersebut. Sejak awal memadu kasih, Safa sering mengalami tindakan kasar dari mantan kekasihnya itu. Setiap kekasaran yang dia buat, dia selalu dia kasarin saya di bulan ini. Dia selalu melindungi saya agar tidak nelfon siapa-siapa, tidak lapor siapa-siapa. Dan dia menjanjikan menikahi saya. Makanya saya sabar. Selama hubungan 2 tahun, kekerasan dimulai di bulan Agustus 2022. Ya, pacaran 3 bulan baru kena kekerasan. Tidak, orang tua saya tidak tahu. Pernah juga di bulan puasa tahun kemarin saya buka babak belur, saya pulang. Saya orang Bandung, saya pulang ke Bandung. Orang tua tanya, kenapa itu? Saya jawab jatuh. Padahal oleh dia, saya sembunyi-sembunyikan dari semuanya, dan saya gak pernah posting yang kesedihan atau luka-luka atau apa. Baru sekarang udah cukup dan sudah tidak kuat. Awal-awal dia bilang bisnis rumah sama kakak sepupunya, akhirnya saya larungan ketipu. Yang lebih parahnya lagi, ternyata selama menjalin hubungan, Safa Marwah ini lebih sering membiayai terhadap si TI yang bekerja di Kementerian Dalam Negeri ini. Terkait hal tersebut, Safa pun sudah melapor ke polisi Polsek Menteng dengan bukti visum dari rumah sakit, dan polisi juga sudah turun tangan melakukan olah TKP. Pasca terjadi pemukulan dan dia mengatakan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, masih berulang terus itu setiap bulan. Nah, ketika ditagih utang bukannya dia tahu diri ataupun ya wajar. Kadang-kadang kan kalau laki-laki sama perempuan, kalau memang dia gentleman ya, atau laki-laki, kalau memang dia tersinggung ataupun kalau dia marah ya tinggal menghindar aja. Dia bukan meninggalkan Safa Marwah, justru menghadiahi bahwa memang laki-laki ini sudah tidak layak lagi untuk dibukakan pintu hati. Nah, oleh karena itu, Safa membuat laporan polisi atau pengaduan dan dirujuk untuk visum. Pasca visum, inilah terbitlah laporan polisi ini dengan perbuatan penganiayaan yang diduga keras dilakukan oleh TI yang bekerja di salah satu instansi pemerintahan, yaitu Kementerian Dalam Negeri. Akibat luka yang diterimanya, Safa pun harus menjalani tindakan medis berupa operasi kecil. Tak hanya itu,
Safa juga mengaku trauma dan berharap pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Namun benarkah hingga hari ini Safa sudah tak bisa lagi menghubungi nomor telepon mantan kekasihnya? Benarkah Safa kehilangan jejak sang mantan? Cuma pengen keadilan yang seadil-adilnya, pengen segera diproses saja, karena saya dibilang kena mental, saya terpukul dan kena mental sekali. Saya masih takut, masih trauma. Pas kejadian ini saya hanya berdua dengan dia, supir kebetulan udah pulang karena itu posisinya sudah malam. Karena dia panik, saya berdarah-berdarah, dia ambil HP saya, ayo ke rumah sakit, kata aku. Dia bawa ke rumah sakit. Dan kebetulan kita datang di rumah sakit yang agak pricey. Dia bilang jangan operasi di sini mahal. Jadi besoknya saya dijalankan di operasi. Jadi di rumah sakit itu hanya dibersihkan saja lukanya. Saya selama ini gak pernah dikenalin keluarganya. Dia kan orang Aceh, saya tidak pernah dikenalkan keluarganya. Saya kenal abang kakak sepupunya aja yang ada di Jakarta. Dan saya sudah hubungi ibunya, saya punya nomor ibunya di Aceh. Tidak respon sama sekali. Belum, itu sisanya belum. Banyak kerugian. Sudah tidak ada komunikasi, sudah saya blokir. Gak ada etikat baik untuk minta maaf dari keluarganya untuk siapapun. Jika bukti sudah lengkap dari pelapor, what next ya panggil si terlapor. Utang piutang dengan tindak pidana kekerasan ataupun penganiayaan itu konteks yang berbeda. Tapi memang ini masih dalam satu rangkaian urusan gitu ya. Yang kami prioritaskan saat ini adalah tindakan penganiayaan yang sadis terhadap Safa. Saya di sini tidak mikir kerugian saya, tapi uang atau apa sih tidak peduli lagi. Saya hanya ingin keadilan dia soal kekerasan yang dia buat kepada saya.